Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Juli 2023. Saudaraku, kembali di pagi yang cerah ini saudara, kita mau awali dengan ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga mau awali pagi hari ini dengan memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Miliki iman yang penuh percaya kepada Yesus Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 21 ayat 5. Dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 20. Dan Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita semua ini saudara adalah insan ciptaan Allah yang mana memiliki gambaran serupa dengan Allah. Namun sayang saudara, kita telah kehilangan jati diri kita sebagai ciptaan Allah yang segambar, yang secitra dengannya saudara. Setiap kita manusia juga sebagai orang percaya sudah kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita sebagai manusia cenderung takut dan memilih hal-hal yang lebih mudah dan aman daripada memperjuangkan kebenaran. Orang-orang di daerah Gadara, saudara, lebih memilih mengusir Yesus daripada melihat keajaiban yang dilakukan. Karena mereka takut kehilangan harta mereka. Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, di mana manusia cenderung takut dan memilih hal-hal yang lebih mudah dan aman daripada memperjuangkan kebenaran itu, saudara. Orang-orang di daerah Gadara lebih memilih mengusir Yesus daripada melihat keajaiban yang ia lakukan. Karena mereka takut akan kehilangan semuanya. Kita harus percaya, saudara, penuh iman walau tak melihat akan kuasa Kristus. Dengan iman pula kita harus berani memperjuangkan kebenaran dan mengatasi rasa takut dan kemudahan yang sering menghalangi kita untuk untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudaraku, iblis atau setan yang merasuki seseorang seperti di dalam Injil hari ini, ketakutan saudara melihat Yesus secara pribadi. Iblis yang sejumlahnya legion itu tahu siapa Yesus. Dan dia ketakutan sambil bergetaran karena takut. Mereka pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Matius 8 ayat 29. Lihat saudara. Iblis tahu siapa Yesus. Yesus anak Allah. Dan dia tahu saatnya Yesus akan datang menyiksa mereka semua. Apakah kita juga mengenal akan diri Yesus seperti iblis? Apakah hanya sekedar kenal? Kalau begitu saudara, kita tak lebih seperti dengan iblis. Sebagai pengikut Yesus, kita harus lebih mendalami mengenal secara pribadi saudara. Mengenal akan kuasanya, kasihnya yang besar. Kita jangan seperti orang-orang di daerah Gadara yang tak mengenal secara mendalam dan secara pribadi siapa itu Yesus. Sehingga lebih memilih untuk mengusir Yesus daripada melihat keajaibannya. Karena mereka takut kehilangan harta mereka. Mereka lebih memilih untuk berpegang pada sesuatu yang sementara daripada mengambil resiko untuk mempercayai Yesus dan mengikutinya. Ini yang sering terjadi pada diri kita, saudara. Kita sering mempertahankan harta kita, kepemilikan kita, padahal semuanya itu tidak kekal. Kita selalu mempertahankan pasangan kita, anak-anak kita. Kita tidak berusaha mempertahankan bahkan memperjuangkan iman kita kepada Kristus. Kita dibutakan oleh keduniawian, kesenangan, kepuasan daging
yang bersifat sementara, yang bersifat semu, di mana semuanya itu akan lenyap. Kita harus percaya, saudaraku yang terkasih, dengan penuh iman akan kuasa Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Matius 8 ayat 32. Yesus berkuasa atas semua kehidupan kita, saudara. Dia pun berkuasa atas setan. Dan setan pun takut, saudara. Perenungan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki iman yang kuat dan tegas dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan ketika orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita, saudara, kita harus percaya pada kuasa Yesus yang besar dan tahu bahwa Ia selalu peduli dan ingin menyembuhkan kita dari segala penyakit dan kesulitan yang kita hadapi. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau memperkuatkan iman kita dan terus mengikuti Yesus, saudara, dengan setia dan taat. Bahkan ketika keadaan tampak suram dan mustahil, kita juga harus berani memperjuangkan kebenaran dan mengatasi rasa takut dan kemudahan yang sering menghalangi kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yesus Tuhan, hadirlah selalu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tak sanggup berjalan sendiri menghadapi hidup ini yang penuh godaan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.